guys, my students, how are you? Kita sudah mendekati hari Selasa. Nanti kita mau belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Penting banget untuk kita bisa berperang, ya. Tidak hanya bisa memenangkan pertandingan, tapi juga ketika kita bertanding, kita bisa terhindar atau punya perlengkapan yang lengkap untuk kita bisa menahan serangan musuh. So, it's not about offense, tapi juga dalam penyerangan kita bisa bertahan. Tapi overall kita sebenarnya menyerang. Nah, teman-teman, masalahnya di sesi kedua kemarin kita lagi belajar tentang fully aware. Nah, teman-teman tahu nggak, masalah bagi manusia itu bukan iblis sama sekali. Iblis is not the problem. Ya, dia adalah musuh, tapi iblis bukan problem. Kita sudah belajar di mana kita harus aware bahwa Tuhan telah memenangkan pertandingan. Tapi masalah manusia adalah apa? Kekerasan hatinya, bebal. Ya, bebal banget. Nah, salah satu contoh orang bebal adalah nggak bisa ditegur. Ketika ditegur, dia punya jawaban untuk menghindar. Itu bukti bebal. Lu bisa kelihatan baik, lu bisa kelihatan rendah hati, lu bisa kelihatan manis, tapi bukan itu. Tuhan melihat hati. Manusia bisa melihat penampakan. Makanya kamu bisa menipu banyak orang dengan kebebalan hatimu. Tetapi Tuhan nggak bisa ditipu. Tapi bisa dilihat kok, orang-orang yang punya bebal itu ketika ditegur, dia punya defense. Ya, ketika dia mencoba ditekan, dia berusaha untuk menghindari dari rasa itu. Nggak mau disalahin, nggak bisa salah, nggak bisa ditegur, ya. Makanya Alkitab mengatakan, whoever stubbornly refuse to accept criticism will suddenly be destroyed beyond recovery. Jadi orang yang nggak bisa ditegur, ya, yang nggak bisa terima kesalahan, ya, akan secara mendadak hancur beyond recovery. Bahkan nggak bisa dibetulin. Walaupun saya percaya ada anugerah, tapi kalau Alkitab sampai ngomong kayak gini, berarti ini keadaan yang parah banget. Ya, Amsal 29 ayat 1. Ya, Alkitab juga mengatakan di Mazmur 81 ayat 11 sampai 12, "But my people did not listen to my voice." Ya. Umatku tidak mendengar. Artinya gini, Tuhan bicara, mereka dengar pakai kuping, tapi maksudnya listen itu adalah grasp in their heart. Jadi masuk sini nggak masuk hati karena hatinya keras. Ya, "My people did not listen to my voice. Israel would not submit to me. So I gave them over to their stubborn hearts to follow their own counsel." Saya yakin banget di sesi pertama Tuhan itu benar-benar mau kita menikmati hidup. Saya suka kata John Piper, "The best news in the world is there is no conflict between the greatest happiness and holiness." Jadi berita terbaik adalah tidak ada konflik antara menikmati kehidupan ini dengan kekudusan. Keren banget. What's the problem? Our heart. Ya, makanya teman-teman, kuncinya kerendahan hati. Kerendahan hati di hadapan Tuhan dan banyak belajar dari sekeliling. Kadang-kadang memang kita nggak salah. Teguran kadang-kadang diberikan bukan karena kamu salah atau benar, tapi karena Tuhan mau betulin hati kamu yang salah. Jadi kadang-kadang walaupun kita nggak salah, kita harus accept. Selama itu bukan hal yang fatal sampai kita harus masuk penjara. Tapi kalau kamu diomelin sesuatu yang kamu nggak salah, kayak, oh, alright, I will learn. Mungkin menurut kamu benar, tapi kalau di mata seseorang itu salah, ya kamu harus minta maaf. Di mata dia mungkin kamu melakukan kesalahan. Ya, just accept it, terima, dan itu bisa jadi pelajaran, ya. Nah, teman-teman, makanya saya yakin banget ngomongin fully aware itu gak hanya aware tentang Tuhan, tentang musuh kita, tapi aware hati kita yang stubborn ini loh, yang keras ini, dan cuman firman Tuhan, dan cuman benar-benar kebenaran Tuhan yang bisa, ya, dia berkuasa, dia bisa menghancurkan sekeras apapun. Ya, izinkan orang-orang bisa menghancurkan hatimu, izinkan Tuhan menghancurkan hatimu, tapi tanpa firman Tuhan, maka setiap masalah atau situasi atau orang konflik itu akan menghancurkan kamu. Tapi kalau firman Tuhan terus diberikan kepada hati kita, maka ketika keadaan mencoba menghancurkan kamu, firman itu akan bergerak dan membuat kamu semakin kuat. Ya, so belajarlah untuk bisa terima kritikan, belajar untuk bisa menghancurkan hatimu dengan kerendahan hati, karena bukan masalah benar atau salah, tapi tentang Tuhan ingin meluruskan dan membuat hati kita jadi benar di hadapan Dia. Oke, God bless you. Tetap be aware dengan hatimu dan ubahkan itu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. God bless.